tua bernama Kamp Argapura, dulunya ramai oleh teriakan semangat para calon prajurit. Kini kamp itu tinggal kenangan sunyi, berkabut, dan ditinggalkan. Namun, di kalangan prajurit, beredar desas-desus mengerikan. Siswa abadi, sekelompok siswa TNI yang tak pernah menyelesaikan pendidikannya, dan hingga kini masih terus berbaris di malam hari. Letnan Muda Fajar, seorang perwira muda idealis, ditugaskan ke Argapura bersama dua rekannya, Sersan Denny yang ceroboh namun setia, dan Kopral Rino yang sensitif terhadap hal-hal mistis. Awalnya, Fajar menganggap cerita itu hanyalah bumbu horor di kalangan tentara, tapi setelah malam pertamanya di kamp, keraguan itu berubah menjadi ketakutan nyata. Di tengah kabut pekat, terdengar derap kaki teratur, aba-aba komando tanpa sumber suara, dan sesosok instruktur tua berwajah kosong yang terus memimpin barisan tak kasat mata. Penampakan sekelompok siswa dengan seragam robek-robek muncul di lapangan upacara berdiri dalam formasi sempurna, mematung di bawah sinar bulan. Ketika Fajar dan kawan-kawannya menyelidiki, mereka menemukan catatan rahasia, sebuah insiden fatal puluhan tahun lalu, di mana satu peleton siswa tewas dalam latihan brutal, namun namanya sengaja dihapus dari catatan resmi TNI karena dendam dan ketidakadilan. Para siswa abadi ini menolak pergi menunggu seseorang yang bisa meluluskan mereka. Pencarian jawaban membawa Fajar ke sebuah pilihan yang mengerikan, melanjutkan ritual kelulusan demi membebaskan arwah-arwah itu atau menjadi bagian dari mereka, berbaris dalam keabadian. Dalam malam terakhir yang penuh kabut, darah, dan doa, Fajar harus menghadapi batas antara dunia manusia dan dunia para prajurit yang terlupakan. Langit sore di lereng Argapura berwarna abu-abu tua. Kabut turun lebih cepat hari itu, melilit pohon-pohon pinus yang menjulang bisu di sekitar kamp pendidikan militer yang sudah setengah mati dilupakan waktu. Di balik gerbang besi yang berderit itu, berdirilah kamp pendidikan militer Argapura, bangunan tua bercat pudar, bercak lumut di dinding, dan barak-barak kosong yang menganga seperti mulut orang kehabisan napas. Dari dalam mobil taktis berdebu, Letnan Muda Fajar menatap keluar. Ia masih muda, usia belum genap 25 tahun, wajah keras tapi matanya jujur, tatapan seorang idealis yang belum dicemari banyak kompromi dunia militer. Di kursi belakang, Sersan Denny tertidur sambil mendengkur pelan, sedangkan Kopral Rino menatap tajam ke arah hutan, sesekali merapalkan doa-doa pendek yang hanya terdengar seperti gumaman. "Serius nih, kita ditugasin di sini?" tanya Rino dengan nada setengah bercanda, setengah takut. Fajar tersenyum tipis. "Perintah Panglima, pengamanan kamp, pembenahan administrasi, dan kalau bisa, aktifkan kembali kegiatan pelatihan dasar." Denny terbangun, mengucek matanya. "Katanya kamp ini udah angker, Letnan," katanya setengah bercanda. Katanya, tiap malam masih ada suara barisan siswa yang gak pernah lulus-lulus. Fajar hanya tertawa pendek, berusaha mengusir ketegangan. Ia pernah mendengar rumor itu juga tentang siswa abadi yang masih berbaris di tengah malam, mematuhi aba-aba dari komandan yang sudah lama meninggal. Tapi sebagai seorang tentara, ia diajarkan untuk percaya pada fakta, bukan pada bisikan hantu. Mobil berhenti tepat di depan kantor komando utama, sebuah bangunan berlantai 2 dengan jendela-jendela kusam, beberapa di antaranya pecah, membiarkan angin masuk dan membuat tirai tua berkibar seperti bendera setengah tiang. Seorang pria berpakaian sipil menyambut mereka, rambutnya sudah hampir sepenuhnya putih. Kulitnya kusam seperti kertas tua. "Pak Budi, penjaga lama kamp," memperkenalkan dirinya dengan suara serak. "Selamat datang, Letnan, sudah lama tak ada yang mau tinggal di sini," katanya, sambil melirik ke arah kabut tebal yang mulai merayap di lapangan upacara. Fajar menyalaminya erat. "Kami akan bertugas di sini, Pak." Apapun yang terjadi, Pak Budi hanya tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip peringatan daripada sambutan. Dan saat matahari sepenuhnya tenggelam di balik pegunungan, deru langkah-langkah berat mulai terdengar samar dari kejauhan, derap teratur, seragam, tak terlihat siapapun, tapi langkah-langkah itu ada. Fajar menoleh cepat. Denny menelan ludah. Rino berbisik pelan, suara hampir tak terdengar. Barisan itu sudah mulai. Malam pertama di Kamp Argapura turun dengan sunyi yang aneh. Tidak ada nyanyian jangkrik, tidak ada desir angin, yang terdengar hanya bunyi langkah sepatu para prajurit baru. Fajar, Denny, dan Rino mengecek barak satu persatu.
Jam menunjuk jam 23:17 saat Fajar duduk di depan barak utama, menyesap kopi instan yang rasanya lebih pahit daripada biasanya. Lampu-lampu gantung berayun-ayun perlahan, menimbulkan bayangan panjang di tanah berpasir. Tiba-tiba, suara itu terdengar, tegas, serak, seperti suara seorang komandan lama. Siap gerak, hadap kanan, gerak. Langkah serempak menghentak tanah, bergema dari lapangan upacara yang diliputi kabut tebal. Fajar menoleh cepat, tidak ada siapapun di sana, hanya gelap dan kabut, tapi telinganya menangkap dengan jelas langkah kaki, suara aba-aba komando, ritme barisan yang sempurna. Rino keluar dari barak, wajahnya pucat. "Letnan, dengar itu," bisiknya. Denny, dengan langkah berat, menyusul mereka. "Ini bukan suara biasa, Pak, ini suara upacara." Ketiga prajurit muda itu berdiri kaku di depan barak, mata mereka menatap ke lapangan. Di kejauhan, di balik kabut, samar-samar terlihat barisan bayangan tubuh-tubuh berseragam, bergerak dalam formasi, tanpa suara selain hentakan kaki yang ritmis. Fajar menarik napas dalam-dalam, logikanya berteriak bahwa ini mungkin efek kabut, mungkin suara gema dari desa bawah, mungkin, tapi hatinya tahu ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berat di tanah ini. "Besok pagi kita cek lapangan," kata Fajar tegas. "Apapun itu, kita harus pastikan." Namun, di dalam hatinya sendiri, ia mulai merasakan tugas ini bukan tugas biasa, dan malam di Kampar Gapura baru saja dimulai. Pagi itu, embun tebal masih menggantung saat mereka bertiga melangkah ke lapangan upacara. Tanah berpasirnya basah, dingin, dan sunyi, terlalu sunyi untuk tempat sebesar ini. Fajar memperhatikan sesuatu yang aneh. Di tanah lapang yang seharusnya bersih oleh angin malam, ada jejak-jejak kaki, banyak, seperti jejak formasi barisan. Langkah-langkah itu membentuk pola, baris per baris, jarak antar barisan tepat seperti standar militer. Rino jongkok, mengamati jejak itu dengan mata melebar. "Ini, langkah-langkahnya rapi banget, Pak, bukan kayak orang main-main." Denny mengangguk setuju, kayak ada yang latihan upacara semalaman. Tapi di kamp ini, siapa yang berlatih? Hanya mereka bertiga dan Pak Budi, penjaga tua yang nyaris tidak pernah keluar dari posnya. Mereka mengikuti jejak-jejak itu. Polanya berakhir di tengah lapangan di sebuah titik yang kosong. Tidak ada tenda, tidak ada alat pelatihan, hanya tanah kosong dan satu tiang bendera yang miring. Pak Budi yang sejak tadi memperhatikan mereka dari jauh, akhirnya mendekat. Wajahnya tampak lebih tua dari semalam. "Jejak itu," katanya pelan, "sudah ada di sana, bahkan sebelum kamp ini ditutup." Fajar mengerutkan kening. "Siapa yang membuatnya, Pak?" Pak Budi hanya menatapnya lama, sebelum menjawab dengan suara yang hampir seperti desahan. "Mereka yang belum pernah lulus." Hari ketiga di Kampar Gapura, kabut semakin tebal, radio komunikasi mereka mendadak sering berdesis sendiri, lampu-lampu barak berkedip, terkadang padam tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang tidak mau mereka ada di sini. Siang itu, saat membersihkan gudang tua di belakang barak, Fajar menemukan sesuatu. Sebuah lemari besi berkarat terkunci rapat, di atasnya label pudar bertuliskan data peleton 4 angkatan 1987. Kunci lemari itu sudah hilang, tapi Denny, dengan obeng dan sedikit tenaga kasar, berhasil membukanya. Di dalamnya ada tumpukan map coklat yang lapuk, bau apa kertas tua menyeruak keluar. Fajar menarik satu berkas, di dalamnya daftar nama siswa, jadwal pelatihan, dan sebuah dokumen rahasia yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada catatan insiden, latihan malam 1987-32 siswa hilang, tidak ditemukan jasad, operasi pencarian dihentikan, data dirahasiakan untuk menjaga nama baik instansi. Mereka saling berpandangan, tangan Rino bergetar saat menunjuk satu foto hitam putih yang terselip di antara dokumen. Sekelompok siswa TNI berpose dalam barisan, wajah-wajah mereka keras, penuh semangat. Namun, saat Fajar memperhatikan lebih teliti, ia sadar sesuatu yang aneh. Dalam barisan itu, ada bayangan hitam samar berdiri di belakang siswa-siswa itu, bukan manusia, sesuatu lain. "Letnan," kata Rino dengan suara parau, "ini peleton yang masih berbaris tiap malam itu." Denny menelan ludah keras-keras, "Mereka belum pernah lulus." Dan seketika, dari arah jendela gudang yang terbuka,
terdengar lagi suara langkah kaki berat mendekat, mendekat, mendekat. Tanpa aba-aba, ketiganya menoleh keluar, kosong, tapi langkah-langkah itu tetap terdengar. Seolah sesuatu yang tak terlihat kini berdiri tepat di depan mereka. Malam itu, ketiga prajurit duduk di ruang komando, lampu redup, hawa dingin menggigit hingga ke tulang. Di atas meja, dokumen-dokumen peleton 4 tersebar, seperti luka lama yang dibuka paksa. Pak Budi, si penjaga tua, akhirnya angkat bicara, matanya menatap kosong ke arah tembok seolah berbicara pada sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Dulu, ada program pelatihan keras di kamp ini. Katanya pelan, latihan malam, medan berat, disiplin tanpa ampun. Ia berhenti sebentar, menelan air liur kering. Suatu malam, komandan memaksa peleton itu berlatih di tengah badai. Mereka tidak kembali, satu peleton hilang di hutan, tidak pernah ditemukan, hanya jejak kaki yang kembali ke lapangan. Fajar mengepalkan tangannya. Kenapa tidak ada investigasi? Pak Budi tertawa getir. Ada, tapi setelah itu, semua orang memilih diam, kamp ini ditutup perlahan, tidak ada upacara perpisahan, tidak ada penghormatan, mereka dilupakan. Rino menatap sekeliling, merasa hawa di ruangan menjadi berat. Pak Budi melanjutkan, suaranya hampir seperti bisikan. Selama mereka tidak diberi kelulusan, mereka akan terus berbaris, setiap malam, menunggu seseorang yang berani menghadap mereka. Diam, ruangan sunyi, hanya detak jam tua di dinding. Fajar tahu, kalau mereka tetap di sini, mereka tidak hanya menjadi saksi cerita ini, mereka bisa jadi bagian dari barisan itu. Malam itu, kabut di Argapura lebih tebal dari biasanya, seolah kamp ini benar-benar dipisahkan dari dunia luar. Fajar, Denny, dan Rino duduk di ruang komando, tak banyak bicara. Di atas meja, radio tua berbunyi sendiri, berdesis, lalu sebuah suara berat muncul, jelas, tanpa keraguan. Peleton 4, siap gerak. Suara itu bukan berasal dari mulut manusia, suara itu dari sesuatu yang tidak hidup. Tanpa sadar, Fajar berdiri, tubuhnya kaku seperti tentara yang mendengar perintah. Denny dan Rino pun sama seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik tubuh mereka. Di luar, di tengah lapangan berkabut, barisan itu sudah terbentuk. Siswa-siswa berseragam kusam, wajah pucat, sebagian dengan luka menganga di kepala dan dada, berdiri tegak dalam formasi, mata mereka kosong, mereka memanggil, mereka menunggu. Pak Budi muncul, berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Ini saatnya, katanya lirih, kalau kalian menolak, mereka akan mengambil kalian. Fajar mengepalkan tinjunya, ia sadar, mereka telah diundang ke dalam barisan, entah sebagai pembebas, atau sebagai bagian dari mereka. Fajar, dengan langkah berat, berjalan ke arah lapangan. Denny dan Rino mengikuti, meski wajah mereka menunjukkan ketakutan yang hampir melumpuhkan. Saat mereka mendekat, suhu udara terasa turun drastis, nafas mereka berembun, suara derap kaki bergema lagi menghentak tanah, menghantam dada mereka. Salah satu siswa di barisan bergerak, ia berjalan maju, pelan, wajahnya hancur, seragamnya compang-camping, di pundaknya, tanda pangkat yang nyaris terkelupas calon tamtama. Siswa itu berhenti di depan Fajar, dengan suara parau, retak seperti kaca pecah. Ia berbicara, "Komandan, kami siap lulus." Fajar merasakan desakan emosi rasa bersalah, kesedihan, rasa kehilangan yang bukan miliknya, rasa dari 32 jiwa yang ditinggalkan tanpa penghormatan. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di tengah lapangan. Sosok tinggi yang samar, wajahnya tak terlihat jelas. Itu adalah mantan komandan peleton 4 arwahnya yang mengikat siswa-siswa ini dalam siklus tak berakhir. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk Fajar, seolah berkata, "Kau harus melanjutkan tugasnya." Fajar menutup matanya, ia menarik napas dalam-dalam, lalu melakukan satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang prajurit sejati. Dengan suara lantang, tegas, penuh getaran dari dasar jiwanya, Fajar berteriak, "Upacara pelepasan, siap, gerak." Siswa-siswa hantu itu langsung bergerak serempak, suara derap kaki menghentak tanah. Barisan yang tadinya mati itu hidup kembali teratur, sempurna. Fajar, dengan air mata menggenang tanpa sadar, melanjutkan kepada para prajurit yang telah gugur dalam tugas, "Hormat, gerak." Serempak, barisan itu menghormat,
Sinar bulan yang temara memantul di seragam robek mereka. Di kejauhan, terdengar suara bugle trompet militer samar entah dari mana memainkan lagu pelepasan. Satu persatu, sosok siswa itu mulai memudar. Mereka tersenyum kecil, senyum lega. Senyum terima kasih. Sosok komandan lama itu pun mengangguk sebelum perlahan menghilang bersama kabut. Ketika matahari pertama menyinari Kampar Gapura, lapangan itu kosong, jejak kaki yang semalam memenuhi tanah telah lenyap, seolah-olah mereka benar-benar sudah pulang. Pagi di Kampar Gapura terasa berbeda, tidak ada lagi langkah kaki yang berbaris, tidak ada suara komando menggema di udara, hanya keheningan yang damai. Seperti halaman kosong setelah cerita panjang yang penuh luka. Fajar berdiri di tengah lapangan upacara, tiang bendera yang semula miring kini berdiri tegak, entah siapa yang memperbaikinya. Tapi tiang itu bersih, bercahaya di bawah matahari pagi. Denny duduk di undakan barak, menyalakan rokok tanpa suara. Rino, dengan mata sembab, menulis sesuatu di buku catatan kecilnya, laporan yang mungkin tak akan pernah dikirimkan. Pak Budi mendekati Fajar, membawa sebuah bendera merah putih yang lusuh tapi tetap utuh. Dulu, sebelum insiden itu, para siswa ini belum sempat mengibarkan bendera terakhir mereka. Kata Pak Budi pelan. Fajar menerima bendera itu dengan kedua tangannya. Berat, bukan karena kainnya, tapi karena semua kenangan yang melekat padanya. Mereka bertiga berdiri menghadap tiang dengan upacara sederhana, sunyi, dan penuh penghormatan. Mereka mengibarkan bendera itu untuk mereka yang telah lama menunggu, untuk para siswa yang akhirnya bisa pulang. Dan saat bendera itu berkibar di tiang, angin berhembus pelan, membawa suara yang hampir tak terdengar. Terima kasih, Komandan. Seminggu kemudian, perintah baru datang. Kampar Gapura resmi dinyatakan tutup permanen, tidak akan ada lagi pelatihan, tidak akan ada lagi penjaga. Fajar, Denny, dan Rino kembali ke markas besar, membawa cerita yang hanya mereka bertiga yang mengerti sepenuhnya. Di belakang pikiran mereka, Kampar Gapura tetap hidup, bukan lagi sebagai tempat yang dihantui, tapi sebagai kenangan tentang keberanian, kesetiaan, dan janji yang akhirnya ditepati. Letnan Fajar menulis laporan terakhirnya dengan tangan gemetar. Peleton keempat Angkatan ke-1987 lulus dengan penghormatan penuh. Dan entah mengapa, saat ia mengetikkan kalimat itu, ia merasa di kejauhan sana, di dunia yang tak kasat mata, ada 32 siswa berdiri tegak, senyum mereka ringan,